Tes satu. Iya. Ya, kena suaranya, Mi. Ada di situ. Kontrol tapi udah ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Yulianto ala kadarnya. Nah, pada pagi hari ini habis sholat subuh kita kedatangan tamu yang sebenarnya sudah lama dikenal. Biasa saya panggil Abi Nasrul. Baiklah, langsung saja pada hari ini kita ingin tahu, menanya pada beliau tentang aktivitas perjalanan hidup beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cerita dong, ini kita sebenarnya udah lama kenal ya, udah lama kenal kita. Dulu sama-sama aktif awal-awalnya kita di masjid dan di TPA ya. Langsung saja ya Abi Nasrul ya, mungkin cerita sedikit tentang masa kecil Abi dong, silakan Bi. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah, la hawla wa la quwata illa billah. Israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa channel YouTube ini Yanto ala kadarnya. Yulianto ala kadarnya. Yulianto ala kadarnya. Masya Allah. Semoga senantiasa diberkahi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan di pagi ini. Kita masih bisa bersilaturahmi, Bi. Alhamdulillah, ini karena izin Allah. Beberapa kali Afwan ya karena kesibukan nggak bisa memenuhi dalam waktu dekat. Kemarin kita alhamdulillah hari ini sudah bisa berkumpul. Alhamdulillah. Ini apa ini cerita ini? Iya. Apa namanya? Cerita dulu apa namanya? Kecilnya di mana itu? Kampungnya di mana itu? Masa kecil. Alhamdulillah. Perkenalkan mungkin terlebih dahulu, nama lengkap Muhammad Nasrul. Iya. Nasrul. Jadi kalau panggilan sebenarnya banyak saya. Panggilan tuh banyak. Kalau waktu kecil, lingkungan keluarga itu dari keluarga, paman-paman, bibi-bibi itu banyak mengenal saya itu memanggil saya itu namanya Aung. Aung. Ya, seperti orang Cina ya. Saya nggak tahu. Saya dulu nggak tahu kenapa itu bisa sampai ada nama Aung itu. Ya. Sampai teman-teman kecil, teman-teman SD di rumah itu pun ya lebih mengenalnya banyak Aung. Aung. Ya, Aung, nggak tahu ya. Apa itu artinya? Nggak tahu saya. Seperti apa itu filosofinya nggak tahu. Kurang paham ya. Kalau ayah saya dan ibu saya manggilnya Aul. Aul. Iya, jadi di ujung nama itu ya ada rulnya, jadi dipanggilnya Aul gitu loh. Itu bahasa Arab. Wallahu alam gitu loh. Dan sampai sekarang memang belum pernah tersampaikan untuk menanyakan kenapa itu, bisa ada sampai nama itu gitu ya. Iya. Dan ya saya juga memang nggak mau cari tahu kenapa gitu ya. Jadi Aung, Aul gitu ya. Kemudian juga ya Nasrul yang sebagian memang secara formalnya dipanggil Nasrul gitu kan. Tapi ya karena memang sudah banyak orang mengenal nama Aung itu, bahkan sampai teman-teman kerja, teman kuliah pun ya manggilnya banyak Aung. Aung. Tapi kalau sekarang sih mungkin nama itu sudah mulai sedikit hilang karena teman-teman yang dulu itu sudah banyak juga yang nggak berkomunikasi lagi. Jadi teman-teman sekarang alhamdulillah ya sudah kembali kepada nama Nasrul. Gitu ya, nama Nasrul. Kemudian juga kalau di lingkungan apa namanya keluarga dari istri itu kalau mengenal anak lebih ke Arul. Ya, Arul, Nasrul. Karena dulu waktu pas zaman jahil ya
berkenalan dengan istri itu yang mantan pacar dulu itu Oh, ya, iya. namanya Arul gitu. Oh Pas gitu. kenalan dulu namanya Arul. Kenalkan dirinya Iya, dengan nama itu nama ya. Arul ya, zaman-zaman dulu lah. Masya Allah. Jadi itu kalau nama sebutan Iya. nama gitu. Mm-mm. Jadi ya kalau nanti orang menanyakan nama Aung, Aul, Arul, yaitu Ana gitu. Itu Iya, saya. betul. Namanya Saya udah banyak. lama kenal tapi baru ini, Iya, baru baru tahu kan. tahu ini. Jadi nanti kalau ketemu temen kecil, Biasanya dulu orang-orang tua dulu, zaman dulu emang kita ya ada adat kita mungkin ya seperti itu ya, Jawa ataupun yang lain ya. Biasa masa kecil tuh dipanggil orang tua itu ngarapin karapan kalau orang Jawa namanya. Yang unik-unik gitu ya, iya, mungkin. julukan-julukan lah. Julukan-julukan Alam yang itu dari mana itu nama itu bisa jauh banget sih ya. Aung sama Rasul itu ya. Betul. Tapi saya dulu punya temen juga sih di SMA itu, namanya Syahrul. Namanya Syahrul, panggilannya Alung. Itu kan nggak jauh beda tuh. Nasrul Aung, Syahrul namanya dipanggilnya Alung gitu. Iya. Ya, tapi Allah alam lah, mungkin ada sesuatu hal yang saya juga nggak mau cari tahu ya. Ya baiklah, tadi apa namanya masa kecil ya. Terus pengen tahu juga ini, Abi ini dulu pendidikannya dari formal atau dari pondok itu? Alhamdulillah saya sambung sedikit tadi. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Bersaudara ya, hidup di keluarga yang sederhana lah. Alhamdulillah Allah berikan semuanya serba, bukan lebih ya, pas dan cukup lah ya. Cukup, artinya kalau mengenai kebutuhan hidup sehari-hari Allah berikan kecukupan gitu. Artinya nggak berasal dari orang-orang yang kaya banyak duit gitu loh. Orang tua saya itu, ayah saya almarhum rahimahullah taala, itu pedagang ayam. Pedagang ayam kampung, hidup ya, Bi. Iya, Bukan oh hidup. iya. Saya memang melihat perjuangan beliau ya, perkembangan beliau itu dari mulai menjual ayam beberapa ekor dengan posisi dulu itu saya ingat banget dipikul dari rumah ke Pasar Tugu ya, dulu jualannya di Pasar Tugu itu dipikul. Rumah di mana waktu itu? Rumahnya di Kampung Sawah, memang nggak jauh. Oh Di iya. Jalan Dosomuko dulu kami tinggal itu dengan nenek. Jadi rumah itu rumah nenek, nenek dari ayah ya, nenek dari ayah itu di Jalan Dosomuko. Saya kecil di situ. Di situ. Jadi kalau ibu saya itu asalnya dari Talang Padang. Jadi saya lahir di Talang Padang, di tempat Lahir di Talang Padang. orang tua dari ibu saya manggilnya ibu ya. Ibu juga, walaupun nenek saya panggil ibu. Pakai ibu. Tapi lahir saja di sana. Kemudian besar ya sudah di Bandar Lampung. Bandar Lampung, Tepatnya di Kampung Sawah. Kampung Sawah Brebes. Jadi ayah saya itu dari rumah ke Pasar Tugu itu dipikul. Ya, pikul ayah. Kemudian ada Allah kasih rezeki lebih, dari pikul itu ke sepeda. Bisa kebeli Dari sepeda. itu alhamdulillah sampai kena dengan berakhirnya itu di motor. Ya, jadi sudah mulai dimudahkan ya Allah untuk transportasinya dengan motor, yaitu ayah. Ya, kalau ibu saya itu alhamdulillah juga diberikan kemudahan untuk bisa mencari rezeki ya. Ibu saya itu dulu kredit ini barang-barang, kebutuhan rumah tangga, itulah. Jadi satu Pasar Tugu itu dulu dan satu Kampung Sawah itu dulu ya mohon maaf kalau orang-orang lama mungkin kenal ya. saya, karena memang kerjanya kalau pagi dia di Pasar Tugu keliling. Ibu siapa itu namanya? Ibu saya, Ibu Suamah namanya. Bu Suamah di situ ya, di Pasar Tugu. Tahun berapa itu, Bi? Tahun ya kurang 90-an mungkin ya. Iya, kurang lebih tahun 90-an ya. 90-an. Iya kurang lebih lah 90-an itulah. Saya SD itu, kalau nggak salah saya SD sampai dengan saya beranjak sampai dengan SMP. Ibu saya itu aktivitasnya seperti itu. Jadi membantu menghidupi keluarga menyekolahkan kami itu ya dari situ. Karena dulu kan ayah saya ya masih merintis, belum banyak lah ya penghasilan, belum bisa terlalu mencukupi lebih gitu. Artinya hanya kebutuhan sehari-hari saja. Dibantu sama ibu saya. Jadi keliling. Kalau dia pagi itu keliling ke Pasar Tugu, kemudian kalau sore baru kampung. Saya itu yang sering ikut dulu. Kalau ibu saya keliling itu saya sering ikut. Jadi tahu benar aktivitas ibu saya itu seperti apa. Seperti apa? Jadi ya ada orang mau kredit barang, butuh misalnya panci atau kulkas, nanti ibu saya yang belikan, dia beli sama ibu saya dengan kredit. Dengan kredit. Jadi alhamdulillah sih memang
apa namanya jual beli ya. Jual beli akadnya tidak ya. ada Tidak pinjaman pinjam dana uang. di situ. Di situ jual beli dan halal-halal saja ketika ada kelebihan dari jual beli itu. Atau mungkin juga sedikit apa namanya banyak mungkin tahu juga, paham juga tentang apa namanya syariah ya, tentang ya, alhamdulillah jual ibu beli, saya tentang itu dulu riba mungkin ya, sehingga seperti itu iya, usahanya. ibu saya itu dulu alhamdulillah memang di lingkungan kampung di Talang Padang itu kan banyak pondok-pondok tuh. Memang dia secara suku juga memang suku yang memang kental secara agamanya ya, karena sukunya memang Banten sama Sunda lah ya. Di lingkungan kampung Cukup memang, kuat agamanya. jadi memang kehidupan santri itu sudah biasa dilakukan. Jadi dia mungkin lebih tahu ya, paham batasan-batasan mana yang boleh dan nggak bolehnya. Alhamdulillah diterapkan. Jadi pernah saya itu dulu sampai melihat ibu saya itu memang benar-benar kuat di prinsip ya. Jadi pernah ada ibu-ibu pedagang sayur lah ya. Dia itu memang butuh modal. Minjam lah dengan ibu itu kan. Kalau nggak salah itu nominalnya 1 juta lah. 1 juta minjem sama ibu saya untuk modal usaha. Alhamdulillah dalam berjalannya waktu dia kembalikan uang itu. Begitu dikembalikan, ingat saya benar, ada saya itu. Begitu dikembalikan 1 juta itu dihitung sama ibu saya lebih uangnya, 1.100.000. Nah ini kok lebih kata ibu saya. Ya itu nggak apa-apa kata dia kan, ucapan terima kasih. Oh nggak mau saya nerima ini kata dia. Ibu saya sampai gitu. Dikembalikan 100.000 ini dikembalikan lagi sama orang itu. Jadi lempar-lemparan duit itu. Ya sudah kata ibu saya, ini saya terima kata dia. Tapi kalau ke depan minjem lagi nggak saya kasih, diancam begitu kan. Diancam seperti itu. Ujung-ujungnya diambil sama dia kan, karena memang ngerasa itu bukan hak ibu saya dan memang ya dengan ikhlas menolongnya, jadi nggak mungkin ada kelebihan. Nah, itu salah satu prinsip yang sampai saat ini juga saya pegang sih ya. Itu dari Pak, dari masa kecil ya benar-benar tahu bagaimana perjuangan keluarga ya. Dari situ ada sesuatu yang membekas benar ya, sehingga sampai dewasa ini. Kembali lagi mungkin tadi 4 saudara ya. Ini juga mungkin episode yang berikutnya ini kalau kita tanya-tanya ada sesuatu yang menarik. Dari seorang ayah pedagang yang pikulan sampai apa namanya kebeli motor, ibu yang membantu ekonomi keluarga. Nah saya apa namanya sedikit banyak tahu ya, mungkin kakak antum kan sarjana ya, dosen ya. Iya. Nah itu saya pengen tahu bagaimana itu kan dengan ekonomi keluarga yang tadi antum bilang itu ya istilahnya tidak berlebih. Antum sendiri juga tadi ya SD. Oh ya, kembali lagi SD itu SD umum ya, Bia? SD umum. Saya di mana SD-nya? SD Negeri 3 Kampung Sawah. SMP? SMP-nya di SMP 4 Tanjung Karang. Kalau sekarang SLTP 5 ya. Terus 4. Kemudian saya melanjut ke SMA. SMA-nya itu di W Halim, SMK. Oh ya, Gajah Mada. SMK Gajah Mada. Saya di situ lanjut terus kuliah ke kuliah di mana itu? Universitas Lampung. Oh di Unila. Jadi itu apa namanya inspirasi ya mungkin buat keluarga ya, para keluarga ya, dengan keterbatasan apa namanya finansial ya kan, dengan perjuangan seperti itu mungkin episode berikutnya yang menarik, artinya mengangkat anak untuk supaya sekolah ataupun apa pendidikan yang tinggi. Nah kembali lagi ya tadi kakak itu dosen di saat ini beliau dinas di Universitas Islam Negeri ya, UIN ya. UIN dan Intan. Udah ya. Dinas ya, ya. Jadi negeri beliau ya. Jadi alhamdulillah kami itu berempat itu alhamdulillah sampai kuliah semua. Oh alhamdulillah, subhanallah. Memang bukan harapan ya. Saya pernah mendengar ayah saya itu memang pengen anaknya itu secara pendidikan formal itu mentok lah bahasanya, sampai benar-benar jenjangnya sampai mentok. Itu ya. Alhamdulillah itu Allah anugerahi ke kakak saya, kakak kandung di atas saya, kakak tertua kita lah, nomor anak pertama. Alhamdulillah sampai dengan S3 dia, sampai dengan doktor. Sekarang alhamdulillah sudah doktor dan memang itu saya pernah dengar keinginan ayah saya itu salah satu anaknya itu ya bisa mentok di pendidikan formal ya. Alhamdulillah itu di kakak saya memang secara ini memang ulet secara kemauan ya. Nanti bisa direferensikan ini ya. Nanti kita tanya-tanya kakak beliau ini ya, mungkin inspirasi dari sudut pandang yang berbeda ya, mungkin dari keluarga bagaimana. Jadi tadi dari apa namanya aktivitas keluarga,
perjuangan tadi ya seperti itu. Sebenarnya sungguh ya inspirasi ya. Kalau ayah itu meninggal tahun berapa tuh? Sudah berapa tahun? Waduh, agak lupa saya, kurang lebih berapa tahun ya? 2015 ya, kalau nggak salah, kurang lebih 2015 saya itu meninggal. Ya alhamdulillah sudah tidak ada tanggungan. 9 tahun ya, mungkin kurang lebih. Ya. Kita sudah selesai kuliah semua, bahkan sudah pada punya penghasilan semua. Alhamdulillah. Jadi ayah saya ya memang sakit. Ya kalau akhir riwayatnya sih jantung ya, riwayatnya jantung, koroner, pembengkakan di jantung itu. Alhamdulillah. Jadi berikan kesempatan Allah untuk bisa merawat semasa sakit semua gitu. Ya mudah-mudahan ya ayah ya selalu ya ini dengan perjuangan beliau, dengan keikhlasan beliau mengangkat ekonomi keluarga, anak-anaknya menjadi orang katakanlah yang berguna ya buat masyarakat, buat keluarga. Mudah-mudahan amal baik beliau ya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jadi tadi cerita sekilas tentang masa kecil, keluarga ya kan. Terus habis itu episode ya bagaimana perjuangan seorang ayah, seorang ibu. Coba sih tadi Abi Nasro tadi sesuatu pelajaran yang sangat membekas dari seorang ibu. Coba sih mungkin satu lagi mungkin ya. Jadi benar-benar dari orang tua itu yang Abi rasa itu yang sampai saat ini yang tadi jadi pegangan ya. Sampai sekarang pun prinsip-prinsip dari orang tua itu, ajaran-ajaran seperti apa Abi sehingga itu membekas. Alhamdulillah kalau secara pendidikan agama itu kami dapatkan itu banyak dari ibu. Yang saya sampaikan tadi, ibu memang secara pendidikan agama waktu beliau masih kecil dan sampai belum menikah pun mungkin ya nuansa agamanya kental ya, karena lingkungan rumahnya itu banyak pondok-pondok di situ, pondok-pondok pesantren, dan secara agama, secara suku juga memang luar biasa. Iya, dari kental, Banten ya, agamanya kental, kuat. Jadi, seperti itu. Dulu itu ibu saya itu di rumah ngajar ngaji, Bi. Jadi kita ada ngajar ngaji anak-anak itu pada maghrib, gitu loh. Saya ingat banget. Jadi, wah kalau di total itu bisa puluhan. Dengan kapasitas rumah kami itu dulu rumah yang namanya rumah nenek ya. Kami diberi rumah nenek itu ya kecil lah, pas-pasan lah, alhamdulillah gitu. Tapi dengan keterbatasan itu ibu mampu untuk mengajar ngaji di situ. Jadi kami pun semua 4 orang itu bisa ngajinya dari ibu. Dari ibu. Jadi ibu karena ibu ngajar ngaji di rumah ya kami ngaji nggak kemana-mana. Sampai saya bisa, alhamdulillah sampai dengan saya lancar baca Al-Quran ya bisa ya. Walaupun belum fasih banget, tapi itu semua dari ibu. Jadi ini diterapkan Madrasatul Ula ya. Jadi pendidikan pertama itu adalah dari seorang ibu. Benar-benar kalau ibu itu memang benar-benar ya madrasah ya, dan artian memang ya peranan dia penting, sangat-sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan kami di kemudian hari, karena memang basic-basic pondasi-pondasi agama itu yang diterapkan. Ya sama halnya seperti orang tua yang lain lah. Tapi karena memang ibu itu bisa mengkondisikan ya lingkungan kami itu lingkungan yang baik, alhamdulillah ya kami juga mengambilnya yang sampai sekarang ya yang baik-baik, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi memang qudwah yang perlu dilakukan. Contoh suri teladan dari seorang tua ya. Jadi ini tambah satu lagi ya. Jadi mendukung ekonomi keluarga, mendukung suami, aktivitas dengan cara ya usaha sampingan. Ketemu lagi mengajar ngaji ya, alhamdulillah ya, subhanallah. Jadi dari situ keberkahannya Allah dari keberkahan itu dari keluarga. Baik, setelah ini kan sekilas tentang keluarga ya. Jadi berikutnya setelah tadi Abi itu kuliah di Unila, nah itu ambil jurusan apa itu Bi? Dulu jurusan baru Bi, harapannya kan dulu karena jurusan baru itu peluang untuk kerjanya kan lebih besar. Harapan saya itu kan gitu. Dulu itu sebenarnya jalurnya bukan jalur kalau dulu istilah UMPTN ya. Saya tes UMPTN itu qadarullah nggak diterima. Jadi jalurnya program studi ya. Jadi bahasanya kalau dulu itu swastanya Unila lah ya. Swastanya Unila. Tapi tetap jalur tes juga. Saya itu dulu D3 perpajakan.
Adanya di Fakultas Ekonomi. Tahun Masuk tahun 99. 99 masuk ya. Iya, lulus 2003. 2003. 3 tahun berarti Iya, itu kurang lebih hampir. diploma ya, Bi? Iya, jatuhnya D3 di ya? D3. D3. Misalnya D3, dan memang saya salah satu orang yang agak sedikit sulit untuk apa belajar ya. Maksudnya bukan sulit ya. Kemauannya sedikit gitu loh. Jadi mentok di D3 sampai saat ini pun memang hanya bisa mengenyam pendidikan di diploma 3. D3. Jadi untuk lanjut ke S1 itu ya kan aktivitas, sudah tahu duit ya. Sudah kerja jadi sudah tahu duit, jadi males mau kuliah lagi. Iya. Jadi apa namanya tadi lulus 2003 setelah apa namanya melesaikan studinya ya. Lanjut setelah selesai ya kuliah, terus apa ini? Apalagi kegiatannya itu? Oh iya, 2003 itu alhamdulillah lulus kuliah itu nggak terlalu lama saya menganggur, Bi. Kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan lah ya. Qadarullah itu ada kawan saya menawarkan pekerjaan. Sebenarnya menggantikan posisi beliau. Karena beliau di situ sudah kerja dan dia diterima di tempat lain. Dulu itu kalau nama CV-nya itu CV Pondang Jaya. Kalau nama bengkelnya itu Apon Motor. Bergerak di bidang, iya, jual beli mobil bekas. Kemudian bengkel gitu loh. Kebanyakannya sih memang lebih fokusnya di mobil-mobil besar. Di mobil-mobil besar. Mobil truk, ya mobil segala macam lah. Pokoknya dia jual beli gitu loh. Jadi dia sebagai admin di situ, memang dia sebenarnya admin tunggal di situ karena namanya kerja pribadi ya, sama perorangan orang Chinese lah, orang Cina ya. Jadi saya ditawarkan, ya saya nggak mikir banyak karena saat itu memang nggak ada aktivitas. Saya terimalah tawaran beliau itu. Beliau kerja di tempat lain dan saya dipertemukan dengan bosnya, pimpinannya. Alhamdulillah ya diberitahu kerjanya gini-gini dah. Saya jalani itu kurang lebih 2003 sampai dengan 2007. Iya, 4 tahun. 4 tahun di situ. Iya, 4 tahun di situ gitu loh. Nah, dalam perjalanan waktu 4 tahun itu ya sudah mulai berpikir karena kalau saya kerja dengan perorangan gini, saya nggak akan bisa berkarir. Saya sudah mikir gitu kan. Selamanya saya akan bakal di situ. Sebenarnya kerjanya sudah enak. Semuanya saya sudah dapat fasilitas itu. Saya gaji dapat, kemudian uang makan, kemudian juga saya dikasih motor. Saya itu diinvestarisin motor dulu, motor Supra itu, saya ingat benar itu. Kemudian tunjangan pulsa juga saya dikasih. Jadi kadang-kadang ya unlimited. Saya dikasih handphone tuh zamannya Plexi dulu. Zaman Plexi, iya, zaman Plexi, ya. Produk Telkom. Plexi itu saya unlimited, kadang-kadang tagihan sampai 200, 300 itu dibayarin di kantor sama bos saya. Itu buat telepon usaha atau telepon? Sebenarnya fasilitasnya buat usaha. Dulu saya tuh disuruh nelponin konsumen. Kan ada juga yang kredit di situ, Bi. Iya. Ada yang bayaran kredit, suruh nelponin konsumen yang nunggak itulah. Jadi admin sekaligus juga marketing ya. Iya, semua. Kalau marketing enggak saya. Kalau marketing enggak. Cuman follow up ya mungkin dari pelanggan-pelanggan. Ya, administrasi segala macam lah itu. Di situ sampai dengan 2007 ya. 2006 sih sebenarnya 2006 akhir. 2006 akhir itu saya sudah mulai melamar-lamar pekerjaan ya. Qadarullah saya melihat di situ tuh kan dulu karena namanya showroom kan memang banyak dari rekan-rekan atau teman-teman dari bank, dari leasing itu yang nongkrong di situ gitu loh. Jadi ya itulah apa hubungan banyak relasi-relasi cukup lama dari di situ ya. Kerjanya gitu loh. Saya teruskan ini ya. Lanjut. Saya teruskan. Jadi melihat apa teman-teman ataupun orang-orang yang ada di situ, yang datang ke situ, saya lihat kok kayaknya enak bener kerjaan mereka gitu. Iya, jadi apa itu kerjaannya? Ya, mereka itu kan marketing ya, penjualan gitu ya. Ya mereka memang mencari order nasabah-nasabah yang mau kredit itu kan mereka yang 2007 itu memang booming itu waktu itu ya. Ya, 2000 mulai dari 2006 ya, 2005 itu sudah mulai orang-orang pada pengen punya kendaraan. Ya, itu sudah mulai kredit itu sudah mulai boomingnya dan perusahaan-perusahaan pembiayaan itu sudah mulai menjamur ya mana-mana. Jadi saya melihat ada yang baru, ada yang lama, karyawan itu kok
mereka ini cepat benar peningkatannya. Ada beberapa kali dikenalkan karyawan baru dari leasing A nih main ke kita kan, dikenalin tuh, bos ini baru bos, teman kita gini tolong dibantu ya. Sebulan dia kerja, 2 bulan 3 bulan tuh dia cuman pakai motor bebek. Masuk ke 6 bulan dia sudah ganti motor Ninja gitu kan, motor besar. Masuk ke 1 tahun sudah bawa mobil. Kok kerjanya begini cepat banget ya. Itu jadi penilaian saya kok begini, dan bukan 1-2 orang, ya sering sekali gitu orang-orang yang datang ke situ dalam kapasitas dia karyawan baru, cuman peningkatan dalam segi ekonominya kok cepat sekali gitu kan. Mulai goyah itu hati. Sudah mulai, wah saya udah mulai cari-cari tahu nih ya kan. Sudah banyak juga teman-teman yang kerja di situ. Alhamdulillah saya dulu hobinya di main bola Bi. Jadi qadurullahnya di teman-teman kerja di leasing A lah ya, saya nggak mau sebutin itu, banyak juga teman-teman saya dulu yang main bola di situ. Jadi saya cari tahu segala macam. Alhamdulillah saya udah mulai masukin lamaran di 2006 akhir itu ya, 2006 saya masukin lamaran ke leasing A itu ya. Saya dipanggil beberapa kali, saya dipanggil. Saya masukin itu dulu melamar itu marketing memang. Kalau dulu itu istilahnya CMO ya, Credit Marketing Officer kalau bahasa perusahaannya CMO. Jadi melakukan job desknya itu melakukan survei terhadap pengajuan ataupun kelayakan pengajuan kredit. Misalnya si A mengajukan kredit, kita survei ke rumahnya tuh layak nggak tuh. Nah itulah kerjaannya. Ya, jadi mobil. Jadi berjalannya waktu dipanggil saya kan, interview, proses apa psikotes segala macam, alhamdulillah lulus gitu loh. Tapi ada hal yang nggak saya inginkan pada saat saya dipanggil itu. Saya dipanggilnya itu bukan untuk jabatan yang saya lamar. Saya ditawarin itu dulu itu di bagian kolektor, nagih. Oh, penagihan ya. Jadi saya nggak mau ya, karena saya ngelihat kayaknya ini strong, orangnya harus strong. Sementara kita nggak punya mental yang seperti itu ya. Jadi saya tolak. Dipanggil saya tolak. Kemudian kedua kalinya saya ditawarin lagi di leasing A itu untuk penempatan di metro. Padahal saya belum tahu, belum paham tuh daerah metro segala macam. Saya diminta besok juga. Hari ini saya ditelepon, besok saya suruh harus kerja ke metro. Ditempatkan di metro. Ternyata begini kan, sedikit move lah ya dari leasing untuk ngasih karyawan ini benar-benar serius apa enggak. Saya minta waktu kan saat itu. Langsung bisa. Saya langsung saya punya pekerjaan yang lama. Saya bilang, Pak, saya ini nggak bisa. Saya masih punya pekerjaan yang lama. Saat ini saya masih bekerja. Saya harus menyelesaikan dulu dong pekerjaan lama saya. Kalau memang saya nanti sudah selesai, saya sudah pamit baru bisa. Nggak bisa. Kita butuhnya cepat besok kalau mau ngantor. Saya bilang, udah saya tolak. Saya tolak tuh Bi. 2 kali. Iya 2 kali. Ketiga kali saya ditawarin lagi. Tawarin lagi, ternyata ada unit baru, divisi baru, yang itu kerjanya audit lapangan. Jadi ngecek kerjaan para karyawan lapangan itu sesuai dengan SOP apa enggak gitu kan. Saya di situ bimbang. Di sisi lain itu divisi baru, di sisi lain memang punya kans yang besar ya untuk berkembang. Untuk berkembang di sana, berkarir tadi harapannya. Ya, yang ketiga kali ini saya pernah tanyakan kan sama HRD-nya itu, Ibu, kalau misalnya saya kan sudah ketiga kali ini ditolak, saya tolak. Kalau misalnya saya tolak lagi ada. Biasanya orang cari kerjaan ya kan, bukan kita yang nolak. Saya tolak gitu. Saya tanya, kalau saya kira-kira saya nolak lagi yang ketiga kali ini, saya bakal dipanggil lagi nggak? Oh, kemungkinannya kecil Pak, kata dia. Saya kan galau tuh, bimbang. Udah, saya putuskan. Ujung-ujungnya saya ambil pekerjaan itu gitu. Ya, kembali lagi saya berjalan 2006 akhir lah, itu sudah mulai. Tapi itu di kerjaan lama diselesaikan dengan baik-baik ya. Baik-baik, saya izin dan alhamdulillah bos saya juga. Karena kan kerja di leasing itu kan harus punya motor. Saya kan nggak punya motor. Nggak punya motor. Tadi motornya ditarik ya? Iya, saya pinjam enggak. Alhamdulillah bos itu baik. Oh, bos itu. Jadi saya dipinjam itu sampai dengan saya punya motor itu, saya pulangin. Jadi saya sudah berjalan di Adira itu 6 bulan tuh baru saya kebeli motor ya. Saya pulangin baru motor itu. Jadi selama 6 bulan tuh saya pakai motor tempat kerjaan lama. Lama. Alhamdulillah bosnya baik. Namanya kalau orang China sudah percaya sama orang kan percaya gitu. Ya benar-benar mereka kepercayaan itu. Kita gitu. Lanjut tadi. Jadi kembali lagi ke divisi baru tadi. Iya, 2006 itu saya kerja audit lapangan Bi. Jadi dikasih tugas ini kunjungan dalam seharinya misalnya 10 konsumen. Ya saya nanya-nanya.
gimana pada saat pengajuan dulu ada yang survei apa enggak, surveinya gimana, saya ngecek masalah uang mukanya berapa, sesuai enggak dengan yang laporan masuk ke kita. Kadang-kadang kan banyak yang ditemukan itu kan enggak sesuai. Fiktif, di lapangannya sekian, ternyata masuk ke kita sekian. Itu yang kerjaan saya. Jadi mencari kesalahan, intinya kerjaan saya. Mencari kesalahan orang. Ya memang ada beberapa teman yang sudah banyak kenal, ya saya sih oke-oke aja gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang karyawan-karyawan yang nggak kenal tuh melihat saya tuh seperti musuh. Jadi saya udah mulai nggak nyaman tuh kerja. Kok saya ini kerja susah benar nyari kawan gitu loh. Karena memang ternyata divisi saya begitu. Bidangnya seperti divisi saya itu memang harusnya independen juga gitu. Karena memang harusnya nggak banyak kenal orang juga. Tapi kan saya nggak bisa. Satu, jauhi kawan, disegenin juga dong, ditakutin dia. Bisa jadi dia udah usaha ternyata dimentahkan gitu kan. Ya seperti itulah. Jadi ya pokoknya gitulah kerjaannya gitu. Nggak nyaman gitu. Untuk tapi karena memang saya udah terlanjur, saya resign dari tempat yang lama, saya jalani gitu. Itu kalau nggak salah berjalan cuman 3 bulan Bi. Jadi itu akhir Oktober, November, Oktober sampai kalau nggak salah September atau Oktober saya kerja, itu berakhir itu kalau nggak salah Desember. Jadi ternyata divisi itu bubar Bi, qadarullahnya ya. Jadi divisi itu nggak berhasil. Dan memang nanti berjalannya waktu ternyata dia dilebur ke divisi yang lain, divisi itu. Nah divisi saya sendiri bubar gitu loh. Jadi saya itu dulu tuh kontraknya memang nggak lama, cuma 3 bulan. 3 bulan ternyata tidak diperpanjang kontrak, bubar. Oh galau saya Bi. Saya udah kerja sini udah berhenti, sementara di sini sudah bubar, ya saya udah mulai kasak-kusuk. Jadi kalau saya itu dulu divisi saya itu bukan karyawan cabang, karyawannya area, tapi ditempatkan di cabang Lampung. Itu areanya area Sumbaksel kan. Nah jadi sudah mulai kasak-kusuk nih, minta ke marketing, bisa nggak diterima jadi CMO gitu kan. Alhamdulillah ada satu divisi yang terima saya. Divisi itu kalau nggak salah, divisi itu namanya divisi multi brand dulu Bi. Multi brand tuh di luar merek Jepang. Jadi pembiayaan motor di luar merek Jepang, motor Cina. Motor Cina itu juga. VR, Jialing, Mochin, Lonchin dulu itulah. Wah waktu itu kan masih banyak sekali motor-motor Cina. Nah itu juga perusahaan membidik itu juga jadi pasar itu juga. Maksudnya ke situ, sama termasuk motor Kawasaki itu masuk divisi kita. Ditawarin lah gitu. Ditawarinnya di wilayah Pringsewu. Saya juga sama sekali nggak tahu tuh wilayah Pringsewu. Iya dulu sama sekali buta lah peta wilayah. Tapi kan suka lewat Bi. Ibu kan dari Talang Padang. Cuma lewat doang. Sih kita nggak tahu. Karena namanya kita kerja kan nanti bakal mobile kan. Betul. Di wilayah Pringsewu itu sampai ke dalam-dalam itulah. Ya karena nggak ada pilihan, saya ambil saat itu. Ya berjalan waktu kita wilayah kerja Pringsewu 2007 sampai dengan saya setahun, alhamdulillah itu. Di divisi itu? Kontraknya setahun. Dan sudah diangkat karyawan tetap setahun itu karena memang yang dilihat kan alhamdulillah pencapaian. Jadi harapan tadi untuk berkarir terpenuhi, akhirnya diangkat jadi karyawan tetap. Udah enak dong, udah tenang dong secara finansial ya kan? Ya memang ini kerjaan kita selipin dikit lah, mungkin jodoh mungkin lah ini ya. Nanti kerjaan kita sampingkan dulu. Coba cerita sih ketemu panjang. Jodoh itu. Kalau jodoh panjang Bi. Oh panjang. Episode berikutnya itu. Sekilas saja mungkin ketemu. Akan jadi motivasi buat teman-teman yang di rumah. Insyaallah ya. Harus ada ikhtiar berarti. Baca lagi ini ya kita. Kalau jodoh itu misteri. Ya luar biasa. Saya itu nggak dikenalin sama orang, nggak ketemu di mana itu. Ini saya bocorin sedikit ya. Saya itu ketemu istri saya sekarang itu dari SMS nyasar. Nah, udah sampai sini aja. Sampai sini ya. Episode berikutnya ya. Wah, ini pokoknya itu dari SMS nyasar sampai sekarang jadi istri saya. Oh gitu. Ini yang berarti ini episode berikutnya ini nanti untuk para jomblo. Abi Dasro siap ya nih untuk cerita panjang ya, insyaallah ya. Itu perjalanannya luar biasa kalau itu jodoh itu ya. Balik lagi ya, tadi SMS nyasar. Oke, lanjut masalah tadi divisi yang udah 1 tahun ya udah kontrak dah. Namanya diangkat jadi karyawan tetap. Nah dari situ mungkin sudah mulailah ya harapan-harapan tadi yang lihat ya secara finansial mungkin sudah mulai lebih bagus. Nah. Ya alhamdulillah tadi saya kerja 6 bulan tuh saya sudah punya motor walaupun kredit ya. Terus motor yang tadi dipinjemin saya pulangin. Jadi motor pertama saya itu hasil dari saya sendiri itu Mega Pro. Wah itu waktu itu
Ya. Motor mewah itu. Ya, karena saya kan jalannya kan treknya jauh. Jauh. Saya pikir motor besar ini Harus yang lebih motor besar yang bisa lebih, mensupport. Ya, alhamdulillah 6 bulan. Kemudian 3 tahun saya kerja di lapangan tuh ada promosi untuk level supervisor. Itu loh, supervisor. Saya ikut tes seleksi, alhamdulillah diterima, dilulus lah seleksi itu untuk posisi sebagai kredit analis. Dan analis itu kalau di perusahaan itu tuh sebagai tempat persetujuan lah ya dari marketing, itu nanti laporannya ke kredit analis melihat kelayakan konsumen tersebut. Jadi bisa kredit atau tidaknya konsumen tersebut tergantung sama kredit analis tersebut. Kalau kredit analisnya menolak, ya bisa melakukan banding ke kepala cabang. Tapi kalau memang nggak mau banding berarti permohonannya ditolak. Tapi kalau disetujui ya cukup sampai di kredit analis. Nah itu alhamdulillah di 2010 saya mulai promosi, dan promosi itu pun saya ditempatkannya tetap di Pringsewu. Karena pejabat yang lama kredit analis itu promosi ke level manager lah. Jadi saya menggantikan posisi dia, alhamdulillah. Ya secara karir sih Allah mudahkan saya. Karena bos saya yang saat itu aja belum naik-naik karirnya, dan rekan-rekan kerja saya yang sudah hampir 5 tahun 6 tahun pun masih di level staff juga masih banyak. Tapi saya cuman kerja di staff 3 tahun. 3 tahun di staff. Ya, saya ikut seleksi promosi supervisor, alhamdulillah diterima. Dan disitulah dari 2010 itu saya penempatan di Pringsewu, kalau nggak salah cuma 1 tahun. 1 tahun saya ditarik di cabang. Kalau di Pringsewu itu dulu bukan kantor cabang, jadi pembantu lah ya. Kita sebutnya dia kantor RO, representative officer. Jadi di situ cuma ada kasir, satpam, dan unit-unit yang kecil lah lingkupnya. Jadi sifatnya kalau di bank tuh cabang pembantu. Jadi di 2011 itu saya sudah mulai ditarik di cabang di Bandar Lampung. Sudah mulai 2011 itu saya udah mulai nggak jauh kerjanya. Tadinya kan di Pringsewu tuh PP. Iya, Untuk perjalanan PP itu ya? Iya, saya PP. PP saya nggak ngekos PP karena dulu 2010 ya, 2007 saya masuk Pringsewu itu 2007 sepi. Ya, jalan-jalan masih nggak seperti sekarang ya. Sekarang sudah lengkap semua, ada Chandra, ada segala, duduk, sepi. Makanya saya nggak punya keinginan dulu ngekos di sana. Jadi ya? PP selama 3 tahun itu saya PP. Di tempatnya yang nggak bisa healing kemana-mana. Iya, nggak bisa kemana-mana jalan-jalan ya. Dulu Nggak bisa ke mall jauh dari. Senang main-main kan. Dulu zaman itu. Udah ditarik ke 2011. Tarik ke Bandar Lampung. Itu sampai dengan 2018. 7 tahun. 2018. Ya dalam masa 7 tahun itu ya beberapa kali mengikuti seleksi juga, promosi ke level manager. Manager, dan qadarullah Allah belum takdirkan. Allah belum takdirkan saya untuk bisa lulus di seleksi manajer ya sampai 2018 itu. Seperti itu. Ya, 2018. Nah, ini sekarang ini kan kalau dilihat apa ya, sudah nggak bekerja di perusahaan itu ya. Nah, itu cerita dong. Ya. Jadi ya mulai titik balik lah, ini saya bicara sudah mulai titik balik saya hijrah. Ya. 2018. Saya dulu. Tapi masa-masa ini sebelum nih, flashback lagi kembali. Ya kan? Di antara jeda waktu itu ada sesuatu yang menggelisahkan nggak di hati? Masa tiba-tiba langsung resign? Nah, coba cerita dikit. Ya, jadi memang benar-benar selama kerja itu ya secara finansial alhamdulillah ya, cukup. Allah cukupkan. Kita sudah memiliki rumah, kendaraan, istri, anak, itu semua saya nggak pungkiri dari hasil dari saya hasil kerja usaha itu. Dari perusahaan itu. Ternyata memang saya dulu nggak tahu kalau itu memang kerjaan yang benar-benar Allah larang. Kerjaan dalam artian memang itu yang nggak boleh kita lakukan, karena di situ ada unsur riba, ada unsur goror, praktek-praktek di situ dilakukan di situ. Karena minimnya ilmu yang saya miliki saat itu, saya nggak tahu. Jadi tepat di 2017 kalau nggak salah, kurang lebih 2017-2016 Allah sudah mulai udah mulai
Menggoyahkan ya? Menggoyahkan. Hati. Enggak, pertama dari perekonomian saya. Mm-mm. Jadi saya itu dulu terlalu bernafsu, ingin memiliki semua. Jadi dulu itu pada saat 2016-2017 itu angsuran saya aja angsuran saya itu sebulan itu kurang lebih bukan hampir 6 juta lebih. 6 juta. Itu angsuran per bulan ya, belum biaya hidup. Belum biaya hidup rumah tangga. 6 juta, bahkan hampir 8 juta lah. Jadi angsuran rumah ngangsur, mobil ngangsur, mobil. Terus punya cicilan koperasi, punya cicilan lain-lain, itu totalnya bisa hampir 8 juta, bayangin. Angsuran saya saat itu 8 juta per bulan yang harus saya keluarkan. Dengan gaji? Ya intinya cukup lah ya. Cukup ya. Pada saat itu cukup. Cukup ya. Pada saat itu angsuran tuh kebayar semua. Ternyata qadarullah di perusahaan itu ada aturan baru untuk mendapatkan insentif itu. Yang tadinya saya mudah untuk mendapatkan insentif besar, ternyata aturan baru tuh menyulitkan saya. Jadi setiap bulannya saya nggak pernah dapat target ya? Penghasilan yang besar, karena dulu gaji pokok kita itu nggak besar, yang besar itu di insentif. Jadi insentif itulah yang membuat kita goyah ekonomi. Nah dulu istri saya juga kan online, ngebantu dagang online, tas-tas dulu yang Batam tuh lah, Batam segala macam itu. Alhamdulillah sih dari beliau itu juga penghasilannya besar minimal 5 juta sebulan dia masuk. Padahal nggak punya modal tuh. Ya cuman ya itu aja, pola-pola begitu aja lah pokoknya. Yang saya kurang paham lah, ya gitu, menjual barang, ada orderan kita pesan dari Batam langsung kirim ke rumah konsumen gitu aja. Jadi ngambil selisih berapa puluh ribu, itu berjalan. Dan itu juga qadarullah-nya saat saya lagi turun, dia juga turun ternyata omsetnya. Jadi sudah mulai mengalami tunggakan. Angsuran sudah mulai nunggak terutama di mobil. Jadi saat itu kok begini gitu ya, ada apa ini kan? Ya, saya sudah mulai muhasabah tuh, mulai muhasabah. Ada apa sih? Saya sudah mulai coba cari tahu pekerjaan saya segala macam. Alhamdulillah itu dipertemukan itu ya zaman-zamannya awalnya dulu kita baru punya Android ya. Iya kan? Tahun-tahun segitu. Iya, dulu BlackBerry, kemudian sudah mulai ada Samsung yang sudah mengeluarkan Android itu kita sudah mulai tahu gitu loh. Sudah mulai di YouTube itu sudah mulai bisa melihat ya kan, bagaimana kajian-kajian ilmu itu saya sudah mulai di situ. Ternyata ya ustadz yang saya dapatkan di YouTube itu memang ya qadarullah, Allah mungkin yang menggiringkan ya. Ustadz yang memang menjelaskannya itu memang kalau kerja di tempat saya itu ya haram, tidak boleh. Walaupun hatta kita itu karyawan gitu loh, karena memang kerjaan yang berbau riba di situ dalamnya gitu loh. Saya mulai cari tahu di situ. Ya mungkin itu jadi titik balik saya dengan kondisi setelah berjalan waktu. Saya memang benar-benar sudah paham bahwa Allah itu akan menghancurkan yang namanya riba itu. Ya itu terjadi pada saya. Saya itu tuh benar-benar sampai dengan titik saya terendah itu, anak saya bayi itu mau nyusu nggak beli susu. Anak pertama? Nomor 2. Oh iya, Yazid itu ya. Si Arkan Yazid. Sampai dia menyusu itu ya sedih lah ya. Dibuatin teh sama ibunya tuh. Umur berapa bulan itu diminumin teh. Karena kesulitan untuk. Iya, kesulitan memang isi saya itu anak pertama, anak kedua itu air susunya itu nggak banyak. Anak pertama itu Arkan itu kalau nggak salah itu nyusu itu nggak nyampe 1 tahun, cuma 6 bulan. Karena dulu istri saya juga kerjanya juga di tempat seperti itu. Sama. Iya di bank dia kerjanya. Di bank. Iya. Istri saya itu dulu kerjanya di Bank Bukopin. Bank Bukopin. Jadi anak pertama, anak kedua umur berapa bulan tuh dia masih kerja. Ya qadarullah karena memang di sana aturan bank juga nggak boleh lama-lama cuti kan. Ya memang nggak bisa termonitor untuk ASI itu. Jadi anak pertama, anak kedua itu ASInya nggak nyampe 1 tahun. Itu salah satu yang mungkin Allah nggak berkahi ya. Setelah kita tahu, ternyata banyak kondisi ekonomi ya. Banyak yang kita nggak sadar saat kita kerja di situ. Allah itu berikan tanda-tanda itu yang kita nggak sadar bahwa itulah letak nggak berkah itu di situ ternyata. Ya istri, anak-anak itu nggak bisa menikmati ASI ibu dengan baik. Kemudian ASI istri saya juga nggak bisa keluar dengan lancar karena emang itu salah satu keberkahan gitu kan. Ternyata
Ya itu tadi sudah mulai goyang semua. Istri saya juga sudah resign dari pekerjaannya kan. Karena saya dulu saya suruh resign dia itu bukan karena saya sudah paham tentang kerjaan dia, tapi karena anak dua. Kalau sudah anak dua itu sudah nggak bisa lagi kerja. Kasihan dong anak-anak. Saya putuskan dia untuk berhenti karena saat itu juga ya sudah bisa mencukupi lah ya dia tanpa dia kerja. Udah dia berhenti ngurus anak sambil jualan online itu. Nah, suatu saat ya diuji semua. Saya kondisi keuangan nggak bagus, istri juga usaha nggak bagus sehingga drop. Sehingganya drop semuanya nggak bisa mencukupi, hanya bisa kebutuhan makan. Ya, angsuran-angsuran lainnya nggak bisa, saya memutuskan untuk menjual aset. Ini satu proses. Ya, jadi saya jual aset, saya jual mobil. Mobil itu masih proses kredit. Angsurannya kalau nggak salah 3.800.000-an. Angsuran saya jual, alhamdulillah take over. Ya, over kredit. Saya dapatkan uang sekitar 28 juta itu saya tutupi semua hutang-hutang saya. Hutang-hutang dulu ada namanya pinjaman tanpa agunan ya. Dari Danamon itu kan untuk karyawan bebas minjem. Saya lunasi, tinggal satu celah hutang saya, rumah. Ya, rumah itu yang nggak bisa ketutup sama saya karena memang luar biasa kan hutangnya. Dan sampai saat ini memang masih berjalan. Itu ya, dari situ sudah mulai belajar terus ya. Kajian ilmu sudah mulai datang. Saya sudah mulai mencari di mana tempat kajian ilmu, dari situ sudah mulai. Tapi itu masih dalam proses tadi. Itu masih bekerja ya di perusahaan itu ya. Itu 2016 ya. 2016. Oh iya, 2016 itu sudah mulai galau hati, sudah nggak nyaman kerja, sudah mulai mengajukan dulu saya mengajukannya pensiun dini. Karena kalau saya ngajuin resign, saya nggak bakal bisa bertahan, Bi. Artinya saya nggak bakal bisa dapat banyak dari perusahaan untuk bisa memulai usaha. Kalau saya mengundurkan diri kan paling 1 bulan gaji saya diberikan hak saya. Tapi kalau saya mengajukan pensiun dini itu kan bisa seperti pesangon hitungannya. Harapan saya itu bisa saya jadikan modal usaha karena saya belum punya gambaran saat itu. Seperti itu. Karena memang pilihannya 2 terkait itu. Memang benar-benar kamu keluar karena Allah benar-benar bismillah dan Allah akan menolong, atau ada pertimbangan lain untuk mengecilkan mudorot. Yang saya pahami pada saat itu gitu. Kalau kamu benar-benar yakin, benar-benar bahasanya ekstrim, tinggalkan semua. Tanpa kamu harus mengharapkan apapun. Tinggal bismillah ke depannya. Tapi yang saya ambil syarat kedua, saya akan melihat mudorotnya. Ketika saya nanti keluar, ternyata mudorot itu lebih besar bagi keluarga saya, ya saya masih banyak pertimbangan gitu loh. Memang salah sih. Pilihan kedua itu sebenarnya salah karena kita nggak yakin sama Allah. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengancam perang terhadap pelaku riba. Kalau kita ngasih pilihan karena kita takut nggak bisa ngasih makan anak, itu pilihan yang salah. Tapi saat itu memang saya belum kuat secara mental ya untuk bisa keluar tanpa apa-apa gitu loh. Saya masih berharap ada perusahaan tempat saya itu untuk memberikan saya pesangon untuk bisa saya gunakan untuk usaha atau gunakan untuk kebutuhan hidup. Masih berharap gitu. Saya mengajukan pensiun dini ternyata tidak ada di perusahaan gitu loh. Alhamdulillahnya di 2018 itu ada perubahan baru di perusahaan, Bi. Jadi divisi saya itu akan pisah dari kantor cabang itu, akan sentralisasi bahasanya. Jadi akan dipusatkan di Palembang. Jadi semua nanti dari Sumbaksel itu nanti ngantornya di Palembang. Divisi saya itu, jadi kumpul kita jadi satu di situ. Nah pilihannya 2, mau ikut atau enggak. Ya memang itulah Allah punya rencana. Kasih jalan. Saya benar-benar ngambil pilihan enggak karena sudah saya ajukan kan dengan pimpinan saya. Dia sudah tahu mungkin pilihan saya. Ya saya bilang, ya mohon maaf Pak, saya enggak akan ambil. Saya mungkin ya resign dari pekerjaan ini karena saya juga sudah lama mengajukan, ternyata belum ada jawaban dari perusahaan. Ya saat ini mungkin momen yang pas saya untuk resign. Sudah resign. Ya beliau sampaikan, ya kamu ngambil pilihan resign berarti kamu jangan berharap banyak nih. Artinya jangan berharap banyak kamu dari perusahaan ini kan. Kamu resign mengundurkan diri itu kan dari perusahaan kan cuman dapatnya gaji 1 bulan gaji doang. Ya uang saku lah bahasanya. Dan waktu di akhir 2018 saya lupa bulannya ya, 2018 itu ternyata benar-benar kejadian, divisinya pisah. Ya dapat kabar yang gembira lagi saya dari Allah kan. Ternyata yang tidak mengajukan atau mengambil yang ataupun dalam
kata lain resign dari jabatan saya itu dapat lebih, kompensasi lebih dari perusahaan. Dihitungnya sama dengan pensiun dini, Bi. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kurang lebih 100 ke atas saya dapat itu. Dengan masa kerja saya itu, yaitu yang Allah berikan petunjuk. Tapi pada saat saya pengajuan resign itu, sebelum dapat kabar itu, saya sudah mulai proses jual rumah itu, Bi. Saya udah mau iklankan rumah, karena saya cuma punya aset rumah saat itu. Iya. Yang untuk saya jadikan nanti modal usaha. Entah usaha apa aja saya akan jalani saat Kalau itu. cerita itu kita hampir sama ya. Iya. Bahkan waktu itu saya buatin iklannya. Iya. Nyetakin ya. Lanjut. Ya itulah, dari situlah prosesnya. Saya benar-benar nggak punya aset, nggak punya uang, nggak punya modal, tabungan pun sudah terkuras habis gitu kan. Ya, saya menjual rumah itu, proses iklan rumah itu memang sampai saat ini pun belum ada jodoh ya, mungkin belum terjual rumah itu, dan qadarullahnya perusahaan memberikan kompensasi lebih, dan itu yang saya jadikan untuk modal usaha. Alhamdulillah saya 2018 resign kalau nggak salah di bulan Mei. Nah, ya. Resign berubah. Ya, saya kalau nggak salah itu di bulan Sya'ban ya, sebelum Ramadan itu. Sebelum Ramadan udah. Saya resign dari situ. Alhamdulillah dalam proses resign itu Allah berikan kemudahan ternyata. Ya itu tadi bagi teman-teman pemirsa yang di rumah ya jangan pernah takut. Ternyata Allah itu berikan kita kemudahan ketika kita mau berazam, berniat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Yang dikenal istilah trennya itu adalah hijrah. Ketika kita mau berhijrah, ya berubah untuk yang lebih baik, Allah tuh kasih berikan kemudahan buat kita. Ya itu benar saya rasakan. Jadi memang saya pengalaman teman-teman proses hijrah itu banyak yang diuji itu setelah mereka hijrah. Setelah mereka hijrah, baru mereka digoncang ekonomi mereka segala macam sampai dengan rumah tangga yang berantakan. Kalau saya alhamdulillah Allah uji itu sebelum saya itu keluar dari pekerjaan saya. Maafnya ngomong, saya dibersihkan harta saya itu oleh Allah itu dari proses saya sebelum keluar dari pekerjaan saya. Jadi ketika saya keluar dari pekerjaan saya saat itu, Allah berikan kemudahan malah. Mulai dari saya diberikan kompensasi lebih dari perusahaan yang bisa saya jadikan modal usaha, kemudian juga ya karena saya usaha itu nggak punya gambaran saat itu, Bi. Tapi saya melihat adik saya, alhamdulillah adik saya itu punya usaha. Usahanya counter kan, ya jual beli handphone, voucher pulsa, segala macam itu. Saya dekati dia. Jadi masa-masa saya mau resign itu kan saya sedang off ya. Saya on job lah sampai dengan akhir bulan. 15 hari menuju saya resign itu kan saya nggak ada kerjaan tuh, saya cuma absen doang. Jadi setelah saya absen ke kantor itu pagi, saya itu jam 9 tuh saya nongkrong di tempat adik saya, di counter usaha adik saya itu di W Halim. Saya ngontrol di situ, ternyata ya juga ya, saya cari tahu belajar sedikit sama dia. Alhamdulillah ada counter yang mau dilempar saat itu. Ada usaha counter yang nggak diteruskan, kan? Ya. Nominalnya kalau nggak salah itu 8 juta. Meneruskan kontak yang tinggal sisa 3 bulan lagi. Dan barang-barang sedikit lah. Nah itu saya ambil, bismillah. Saya nggak mikir banyak, saya minta tolong sama adik saya. Nanti kamu bantu saya. Siap kata dia. Udah dari situ. Jadi saya itu nggak ada jeda nganggur. Jadi tadi masa yang non job tadi. Iya, non job itu saya gunakan untuk usaha, belajar usaha. Begitu saya keluar benar-benar keluar, ya saya sudah di counter itu. Jadi itu yang Allah sampai sekarang tuh counter. Ya, alhamdulillah. Oh ya, di mana itu counter itu? Ada di W Halim. Nah ini ya, di Jalan Kimaja. Sekitaran W Halim ini ya. Di Jalan Kimaja. Nama counternya apa itu, Bi? Namanya Arkansel. Ya, nama anak para saya. Pemirsa mungkin ya sekitaran W Halim, Gunung Sula ya. Kalau jalan itu bisa mampir di Arkansel. Oke, dilanjut. Kita sudah mulai usaha, mulai resign. Jadi memang titik poinnya yang ingin saya sampaikan adalah itu tadi. Artinya semuanya memang butuh ilmu, Bi. Butuh ilmu. Jadi ilmu dan memang benar-benar keyakinan. Jangan sampai kita itu melangkah mengerjakan sesuatu itu kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu hukumnya. Ya, saya benar-benar nggak paham. Nggak cukup dengan modal niat dan nekat. Iya. Jadi saya dulu kerja di perusahaan leasing itu pembiayaan itu saya nggak paham kalau itu kerjaan yang benar-benar dilarang. Itulah masa ya mungkin jeda-jeda episode. Iya, memang benar-benar itu hidup. Yang hikmah yang harus kita harus punya ilmu di situ. Kalau nggak punya ilmu ya kita akan nggak tahu apa yang kita lakukan itu. Tapi ya lagi-lagi karena kita ketidaktahuan kita mungkin Allah memaafkan kita. Tapi dalam proses kita sudah tahu itu yang bakal membutuhkan mental. Ya, 2015 itu saya sudah mulai tahu gitu kan, sudah mulai cari tahu pekerjaan dan proses sampai 2018 itu kan cukup panjang 3 tahun itu 3 tahun. Perjalanan untuk
untuk benar-benar keluar dari pekerjaan itu, karena saya nggak punya mental memang saat itu untuk benar-benar ekstrim bahasanya meninggalkan. Langsung. Tapi titik poinnya adalah itu yang saya sampaikan ke teman-teman semua yang saat ini masih bekerja di situ gitu. Jadi jangan sampai nyaman, karena tidak ada satupun, kalaupun ada ustadz, kiai, ulama yang membolehkan kerja di situ, mungkin kekhilapan mereka lah. Tapi jelas-jelas ya Allah dan Rasulnya yang melarang pekerjaan itu yang berbau riba, benar-benar berbau riba. Orang Islam ya. Jadi jangan sampai kita bangga ataupun orang-orang tua itu bangga anaknya kerja di bank, di perusahaan pembiayaan, gitu loh. Selama mereka belum menetapkan muamalah yang syariah. Karena kalau kita berbicara syariah itu di sini pun yang sekelasnya labelnya syariah pun belum menerapkan syariah yang sesungguhnya. Ternyata ketika kita sudah belajar, itu mungkin episode berikutnya ya kita kulik lagi tentang syariah. Baik, tadi masa-masa hijrah yang tadi katakanlah ya luar biasa ya, goncangannya baik dari pribadi ke keluarga, mungkin juga dampaknya ke anak-anak juga ya kan, seperti itu. Jadi sekarang nih, ini yang mungkin yang terakhir nih Bu ya, episode terakhir nih kita obrolan ini. Setelah tadi udah resign, udah punya usaha, nah terus aktivitas Abi Nasrul itu apa aja sekarang saat ini? Ya, selain usaha counter handphone itu memang usaha pokok saya lah ya. Memang itu yang saya jadikan untuk menopang ekonomi keluarga, kebutuhan keluarga gitu. Berjalannya waktu, saya kan tergabung dalam komunitas Bi. Ternyata memang salah satu untuk kita istiqomah di jalan hijrah itu kita berada di komunitas. Kalau kita sendiri itu akan mustahil kita akan istiqomah. Harus berjamaah ya. Harus berjamaah, kita ada di komunitas yang benar-benar komunitas orang-orang soleh di situ. Yang memang benar komunitas yang bisa memberikan kita semangat, motivasi kita untuk terus istiqomah. Jadi jalan kebenaran dan kebaikan. Alhamdulillah Allah pertemukan saya di komunitas namanya Baitul Quran. Baitul Quran. Kalau yayasannya Insan Madani Lampung, itu adanya di Jalan Pramuka. Di Jalan Pramuka. Kalau teman-teman tahu Jalan Pramuka ada Bakso Sony di belakang, samping Bakso Sony ada jalan, di situ kantor kita. Jadi di situ Yayasan Insan Madani itu yayasan umat. Kita bergerak dalam bidang pendidikan, kemudian ya dakwah lah intinya. Ada unit-unit di situ, salah satunya adalah pondok pesantren. Ya pondok pesantrennya alhamdulillah sudah berjalan, meluluskan 3 angkatan. 4 angkatan kemarin kita wisuda yang ketiga angkatan. Itu SMA, pondok pesantren, tahfidzul Quran, SMA Khadijah. Oh iya. Iya, adanya di Pesawaran. Di Pesawaran ya. Enggak jauh dari Tugu Coklat, maju dikit sebelah kanan. Sebelah itu kanan, ya. Unit pendidikan kita. Kemudian di situ juga ada unit rumah sehat. Melayani bekam, ruqyah syariah di situ. Kemudian di situ juga di mana itu? Di situ iya, di kantor. Iya. Ada unit-unitnya. Kalau unit pendidikannya pondoknya kan misah, tapi kalau yayasan kantornya di situ. Kantor di situ. Di situ juga ada Lazis, lembaga ambil zakat infak sedekah bagi kaum muslimin yang mau menyalurkan infak sedekahnya bisa di situ. Di situ ya. Kemudian berjalannya waktu, ternyata komunitas itu membentuk sebuah koperasi. Awalnya kecil sekali Bi, yang iuran anggota itu hanya per bulan 60.000. Koperasi yang kita sebut-sebut nama enaknya itu sebenarnya BMT. Ya, BMT. Koperasi, kalau nama badan hukumnya kan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sebenarnya secara legalitasnya kita ke sana, tapi orang lebih kenalnya BMT. Jadi di situ murabi kami atau pembina kami mempercayakan kepada saya. Teman-teman juga mempercayakan kepada saya untuk mengelola BMT karena memang faks saya, background saya ada di situ. Emang di situ. Ya, karena nggak jauh-jauh memang sama dengan yang pekerjaan saya lakukan dulu. Dan saya diamanahi di situ untuk mengoperasionalkan BMT tersebut. Ya, kita memfasilitasi teman-teman saudara-saudara kita yang mau kredit, tapi mereka tidak mau masuk ke biayaan ataupun bank yang benar-benar mereka secara hukumnya syar'i. Ya. Insya Allah sudah kita gali, sudah kita benar-benar kita sudah cermati bahwa yang kita lakukan itu insya Allah sesuai dengan syariat. Ya, tidak ada unsur apapun riba, goror, tidak ada di situ. Jadi murni yang kita lakukan adalah jual beli barang Bi. Dan itu saya diamanahi segitu. Kemudian saya juga di yayasan saya diamanahi juga sebagai bendahara.
bendahara yayasan yang mengkoordinir keuangan yayasan untuk membiayai unit-unit yang ada seperti itu. Jadi menerima, menyalurkan semuanya lah. Jadi aktivitasnya di situ. Alhamdulillah. Ya lagi-lagi kalau yang saya di BMT dan yayasan itu bukan maisha saya, itu bukan salah satu penunjang ekonomi saya. Benar-benar ekonomi saya itu ya dari counter saya. Kalaupun ada itu ya itu sifatnya bonus lah dari Allah. Tapi tujuan saya benar-benar saya bisa bermanfaat. Karena saya cuma punya ilmu itu yang saya berikan gitu loh. Karena saya nggak bisa berdakwah, saya nggak bisa berceramah, saya nggak bisa ini ya itu yang saya punya. Saya punya basicnya di keuangan. Ya saya juga kalau saya pribadi, wallahualam saya menilai saya memang orang-orang yang tertib. Mungkin secara administrasi mungkin bisa dipakai di situ, ya itu yang saya lakukan seperti itu saat ini. Jadi selain counter pagi sampai siang itu saya di kantor yayasan, nanti sore sampai dengan maghrib itu saya di counter, kemudian pada maghrib saya ngajar ngaji, kemudian pada isanya saya ke counter lagi sampai tutup. Jadi banyak sekali ya aktivitasnya, katakanlah tadi setelah proses hijrah, sekarang aktivitas dakwah dan masuk ke lembaga ya yayasan. Nah ini juga Abi Nasrul ini juga kan aktif di masyarakat. Jadi di di masjid kita di Miftahul Iman di Gunung Sula ini beliau mengampu ya sebagai ketua TPA. Nah ini cerita ya Bia, ini sebelumnya kan Ani dulu ya ketua TPA ini. Ya alhamdulillah Ani udah vakum ya, nggak aktif ya dari aktivitas mungkin ya langsung secara pengajaran dan sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah beberapa tahun antum pegang gitu ya TPA, subhanallah saya sangat bahagia ya, bersyukur sekali ya. TPA-nya dulu beda ya dulu ya, jadi sekarang nah ini yang ke masyarakat sekeliling kita ya. Jadi benar-benar TPA Miftahul Iman ini sekarang ya beda lah dari segi kualitas. Nah ini cerita dikit lah tentang TPA ini. Iya. Kalau cerita sebenarnya sampai saat ini pun tidak ada SK yang menunjuk saya. Kan dulu ada amanah. Iya, baru amanah secara lisan ya Bianto, karena saya sebenarnya mengukur diri saat itu. Saya sebagai orang pendatang di sini gitu kan. Tiba-tiba saya diamanahin yang cukup lumayan, posisi yang lumayan saya pikir ya berat lah ya gitu loh. Saya dulu juga sempat bilang sama Bianto ya sebenarnya nggak sanggup kalau untuk bicara untuk TPA, karena saya pikir ya saya belum punya ilmu gitu, dan yang saya lakukan saat ini sebenarnya bukan prestasi, hanya meneruskan saja. Kalau yang lebih berprestasi kan jadi membangun TPA dari kecil ya, dari nol sampai sekarang ada, itu yang menurut saya orang-orang yang luar biasa yang masya Allah Allah berikan kelebihan itu ya. Kalau saya sifatnya itu hanya ya meneruskan saja dan menyalurkan apa yang ilmu saya dapat. Karena di komunitas saya itu di Baitul Quran itu memang kita punya halakoh juga, halakoh tarbiyah, cara mendidik saya, pokoknya untuk kita berdakwah lah di masyarakat. Alhamdulillah itu yang saya jalani gitu loh. Nah sekarang juga di TPA ya saya lihat nih memang ya salah satu keberhasilan ya katakanlah ya, bukan memuji diri sendiri nih ya Bia. Artinya kelanjutan berikutnya TPA lebih bagus, itu yang saya lihat. Nah, selain aktivitas di masyarakat, TPA, berkecimpung di situ kan, ini juga aktivitas banyak juga di masjid kita ini. Jadi antum ini salah satu ya, katakanlah di sini ya, kalau kita di masjid ini, Afa mungkin ya tidak mengurangi rasa hormat ataupun hal yang lain ya. Beliau di sini juga membuka kelas ya mungkin dewasa ya untuk ngajar tahsin. Beliau juga di sini. Katakanlah ya imam kita nih di Masjid Miftahul Iman ya, masih ada juga mungkin Pak Indra Saputra ya, salah satu tokoh asli di sini juga. Nah ini cerita nih teman-teman yang tahsin itu, Ane lihat itu luar biasa semangatnya bapak-bapak untuk belajar tuh. Coba bicerita sedikit tentang tahsin bapak-bapak. Iya. Jadi memang harus seperti itu ya teman-teman semua yang memang benar-benar melihat kondisi di lingkungan sekitar gitu. Jadi kita itu sebenarnya bisa berdakwah di mana saja gitu. Karena memang kita memang sudah
ada kewajiban juga untuk menyampaikan ilmu yang kita punya. Karena ketika kita punya ilmu, kita punya kemampuan, Allah juga akan menanyakan digunakan buat apa ilmu itu. Jadi bukan hanya sekedar kita pintar. Jadi kalau kita menjadi soleh itu sudah kewajiban kita. Iya. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang orang luput. Kita itu menjadi muslih, menyolehkan orang. Jadi kita mengajak orang soleh itu yang paling penting juga. Jadi tidak cukup sampai kita menjadi soleh. Jadi itu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk bisa sedikit mengajar di masjid ini. Iya, berbagi ilmu yang saya punya, karena itu saya bisanya itu. Jadi lagi-lagi itu saya bisanya itu, dan saya lihat banyak juga dari jamaah kita itu yang memang belum bisa baca Al-Quran. Adapun yang sudah baca Al-Quran tapi belum lancar. Jadi itulah yang memotivasi saya, dan saya inisiasi bicara dengan DKM. Alhamdulillah dari pihak DKM juga menyetujui. Jadi saya mulai mengumpulkan beberapa orang yang memang benar-benar mau, dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Dan intinya itu tadi harus istiqomah. Ya, kita sudah mulai dari yang kecil-kecil, kita istiqomah, insya Allah Allah berikan jalan itu. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah jadi aktivitas tadi ya, setelah benar-benar ya manfaat ya buat ya diri kita, keluarga, buat masyarakat itu ya. Mudah-mudahan ini ya Bi ya, obrolan kita ini nanti juga menjadi bermanfaat buat kita, buat keluarga, buat masyarakat ataupun pemirsa yang menyaksikan, melihat tayangan ini. Mungkin itu saja ya Bi ya. Ada terakhir nih Bi yang ingin disampaikan. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan. Jangan banyak-banyak, udah durasinya udah banyak. Durasinya sudah nanti episode berikutnya disambung. Karena alhamdulillah Allah berikan saya itu memang banyak perjalanan hidup ya, yang benar-benar jadi perjalanan pelajaran buat saya. Mungkin juga buat pemirsa sekalian gitu. Intinya yang saya titik beratkan di sini adalah terutama di teman-teman yang saat ini masih belum menjadi baik, atau katakanlah istilah trennya itu belum berhijrah. Ayo gitu, kapan lagi kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah gitu. Karena mulia di hadapan manusia itu tidak ada artinya ternyata. Yang kita cari itu adalah kemuliaan di hadapan Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sering menyampaikan ke teman-teman yang saat ini masih bekerja di perusahaan-perusahaan yang notabene adalah ya tidak halal gitu ya. Ya ayo gitu loh, coba cari literasi penjelasan terkait pekerjaan yang antum semua lakukan saat ini memang menyalahi syariat. Karena Allah bukakan dunia itu seluas-luasnya untuk mencari yang halal. Jangan ada istilah yang halal, yang haram aja susah gitu kan. Ya kan? Ada istilah mencari haram aja susah, apa yang halal itu salah. Paradigma yang salah. Tidak mungkin Allah itu memberikan kenikmatan rezeki dunia ini yang haram-haram tidak. Yang haram aja susah, apalagi yang halal ya. Itu kan pilihan. Ya pilihan. Kalau kita memang bisa memilih mencari yang lebih baik atau yang halal, kenapa enggak? Nanti kenapa insya Allah kita itu dibukakan jalan-jalan itu. Intinya adalah niat dan memang benar-benar harus mencari dalil yang benar. Lagi-lagi mencari dalil yang benar, bukan dalil pembenaran. Kebanyakan yang teman-teman semua cari adalah dalil pembenaran. Mencari literasi, ustadz-ustadz yang membenarkan kerjaan teman-teman. Padahal sejatinya mayoritas ulama, ustadz-ustadz yang benar-benar sudah mencari dalil kebenarannya itu benar-benar mengharamkan. Jadi poinnya di situ yang ingin saya sampaikan. Dan ayo kita sudah mulai mencari yang lebih baik, karena salah satunya mungkin saya ya bukan membanggakan diri, tapi ya tidak yang seperti teman-teman lihat, tidak seperti teman-teman susah kalau sudah nggak kerja lagi, mau dapat duit dari mana, rezeki bla 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 bla, banyak sekali namanya itu ya setan yang mempengaruhi kita supaya untuk tetap nyaman di hal-hal yang benar-benar dilarang itu yang kedua. Ya bagi teman-teman yang bisa punya ilmu, sedikit ilmu bisa disalurkan, disampaikan, bisa ditularkan di lingkungan setempat untuk mengajak orang baik. Yang seperti saya sampaikan tadi, ternyata kita tidak hanya dituntut menjadi soleh, tapi gimana caranya kita menjadi muslih, mengajak orang-orang soleh. Karena
Pernah diriwayatkan itu Allah tuh perintahkan malaikat itu untuk menghajab suatu kampung ya. Ternyata ketika diperintahkan malaikat itu mau mulai mengazab, malaikat itu melihat di situ ada orang soleh yang masih menyembah sama Allah. Ternyata baliklah dia ke Allah bahwa mengadukan bahwa ya Allah ternyata masih ada orang menyembah, ada orang soleh di situ. Lalu Allah katakan apa? Mulai dari orang itu diazabnya. Jadi mulai dari orang soleh itu untuk mengajab suatu kampung itu. Kenapa? Dia hanya menjadi orang yang soleh, tapi tidak mengajak orang menjadi soleh. Jadi Melihat kemungkaran dia diam, melihat kebatilan dia diam. Ternyata Allah mulai mengazabnya di arah orang. Jadi bagi teman-teman ya itu. Jadi motivasi kita untuk bisa berdakwah. Jadi nggak harus maksum. Kalau kita menjadi maksum tidak ada lagi dakwah di sini. Hanya Rasulullah manusia yang maksum di dunia ini, betul. ya kan? Karena perintahnya adalah sampaikan walaupun satu ayat, tentunya dengan dasar yang benar, dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dari para salafus soleh kita, pendahulu-pendahulu kita. Itu saja sih mungkin pesannya, dan ya mohon doanya biar kami semua yang di sini istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Ya mohon maaf kalau dalam hal penyampaian yang saya tadi bicara dengan Nabi Yanto terdapat beberapa kesalahan, kekeliruan yang juga menyinggung, tapi intinya bukan menyinggung, yang menjadikan motivasi buat kita semua untuk menjadi lebih baik. Baik, jazakallah khairan katsir kepada Abi Nasrul. Itulah tamu kita pada kesempatan itu, Abi Nasrul. Terima kasih. Ya, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.